Nanti kita lihat bagaimana nasib Donnarumma, cuman kesian deh loh. Halo, Bola Supporter. Ketemu lagi sama Mister. Iseng ngobrolin misteri sepak bola. Ini Mister pakai baju kostum AC Milan nih. Udah tahu dong apa yang mau diomongin sama Mister. Yoi. Kasus AC Milan dan Gianluigi Donnarumma. Wah, ini setelah 6 tahun ya menembus dari akademi AC Milan, kemudian menjadi kiper utama. Akhirnya Gigi Donnarumma akhirnya kelihatannya akan meninggalkan Milan nih setelah saga pembicaraan kontrak yang tidak menemui kesepakatan. Ini awalnya banyak yang bilang, waduh sayang nih AC Milan kehilangan Donnarumma, salah satu mungkin kiper masa depan terbaik di Eropa, bahkan mungkin di dunia ya. Kemudian apalagi juga AC Milan kehilangan Donnarumma ini dengan status free transfer, artinya AC Milan tidak akan mendapatkan apa-apa dari kepindahan Donnarumma ke klub lain gitu. Banyak yang menyesalkan kenapa nggak diperpanjang kontraknya si Donnarumma. Kemudian aduh, AC Milan kehilangan kiper yang bagus banget, nggak tahu lagi nanti gimana di bawah mister gawang AC Milan gitu. Tapi ya melihat perkembangan terbaru, kayaknya sih menurut Mister AC Milan sudah melakukan hal yang benar ya. Mereka nggak kurang-kurang kok usahanya untuk berusaha memperpanjang kontrak dari Donnarumma. Ini Donnarumma selalu dispesialkan loh oleh AC Milan sejak dulu. Perpanjangan kontrak pertamanya dia sampai disamperin di rumahnya, ketemu keluarganya, kemudian sekarang juga begitu. Bahkan sebelum kontraknya habis itu kan Donnarumma sudah mendapatkan gaji 6 juta euro setahun. Ini artinya yang paling tinggi di antara semua anggota skuad AC Milan sekarang. Dan kemarin setelah musim lalu dia membawa AC Milan akhirnya lolos ke Liga Champions, Milan juga nggak kurang-kurang nih ngasih penghargaan. Dia gajinya udah siap dinaikin dari 6 juta euro ke 8 juta euro. Jadi ada kenaikan sekitar sepertiganya ya dari gaji terdahulu. Itu kayaknya sih udah menunjukkan bahwa ya Milan memang sayang gitu sama Donnarumma. Mereka ingin Donnarumma yang nyaman lah mendapatkan gaji yang tinggi, naik gaji lagi, kemudian masih dikasih ban kapten juga. Tapi akhirnya masih tetap menolak perpanjangan kontrak karena Donnarumma ini minta 10 juta euro setahun. Dan akhirnya dengan tegas ya AC Milan udah menghentikan pembicaraan perpanjangan kontrak dengan 10 juta euro itu dari permintaan Donnarumma dan langsung merekrut kiper Lille Mike Maignan. Mudah-mudahan Mister bener nih cara nyebutinnya, Mike Maignan. Ini kiper dari Lille, klub Prancis, sudah langsung dikontrak 5 tahun. Dan dengan perekrutan Mike Maignan ini pasti sudah hampir bisa dipastikan Donnarumma akan out dari AC Milan, karena nggak mungkin ada dua kiper yang dengan kapasitas kiper utama ada di skuad AC Milan. Salah satu harus pergi dan kelihatannya Donnarumma yang akan pergi gitu. Nah, ini sikap Milan untuk tidak mau menuruti permintaan Donnarumma ini banyak dipuji nih, dan Mister juga sepakat. Harus kita berikan kredit AC Milan karena mereka tidak mau terjebak dalam permainannya si Mino Raiola. Ini agen dari Donnarumma. Ini yang ini sebetulnya si agennya ini. Ya karena dia juga selain mendesak Milan memenuhi permintaan gaji 10 juta euro setahun, dia juga minta komisi 20 juta euro. Jadi kalau di total nih, kalau misalnya AC Milan memperpanjang kontrak Donnarumma dengan gaji 10 juta euro dengan ditambah komisi buat si Raiola ini, Milan bisa kehilangan 100 juta euro untuk Donnarumma. Tapi dengan merekrut Mike Maignan dengan harga cuma sekitar 15 juta euro dan gajinya juga cuma 3 juta euro setahun, AC Milan tuh cuma keluarin 40 juta euro. Jadi Bola Supporter bisa lihat tuh sebetulnya Milan untung apa enggak nih dengan melepas Donnarumma. Ya kalau mereka mempertahankan Donnarumma, mereka keluar 100 juta euro. Tapi begitu mereka memilih mengambil Mike Maignan, mereka bisa save 60 juta euro.
Nah, ini dari segi finansial Milan udah untung nih. Dan dari sisi teknis juga kayaknya Milan dapetin pengganti yang bisa di inilah. Kayaknya sih bisa diharapkan gitu. Si Mike Mignon ini kalau kita melihat penampilannya di Lille di Liga Prancis kemarin, 21 kali mendapatkan clean sheet di Liga Prancis. Kemudian juga ya mungkin mengingatkan kita pada sosok kiper berkulit hitam terakhir dari AC Milan ya, ada si Dida. Kalau kita ingat Dida dulu kan membawa AC Milan mendapatkan Scudetto, Liga Champions, siapa tahu sih Mike Mignon ini juga bisa kayak gitu. Nah sekarang yang yang kasihan malah Donnarumma nih. Donnarumma malah setelah si Milan kayaknya nggak mau memperpanjang kontrak dia, ini dia kelihatan jelas dia sebetulnya nggak punya rencana nih bola supporter. Rencana dia hanya membuat AC Milan membayar 10 juta euro untuk gajinya. Karena kalau misalnya dia punya rencana B, punya rencana udah ada misalnya kesepakatan dengan klub lain di saat dia sedang berbicara dengan AC Milan, dia sekarang sudah pindah ke klub lain. Tapi nyatanya kan enggak. Donnarumma ini sekarang masih kelimpungan nyari klub baru karena dia udah tahu dia akan tersingkir dari skuad utama AC Milan. Kemudian si Raiola agennya ini udah menawarkan Donnarumma ke klub-klub top Eropa ya. Cuma masalahnya ya klub-klub top Eropa semua ini udah punya kiper utama gitu. Mau kemana? Mau ke Barcelona, di situ ada Ter Stegen. Mau ke Real Madrid juga ada Courtois. Yang kemampuannya juga nggak beda-beda jauh sama Donnarumma. Kemudian apalagi gajinya kalau minta 10 juta euro semusim juga mungkin berat ya buat klub manapun lah di Eropa saat ini di tengah situasi krisis pandemi COVID-19 ini. Jadi yang yang dalam posisi kalah sekarang Donnarumma sebetulnya kalau Ilmister bilang. Kalau Milan udah move on, mereka udah oke, ini pemain udah dibesarkan di akademi, kita udah berusaha mati-matian untuk mempertahankan dia tapi dia nggak mau. Ya udah kita move on, kita cari yang lain. Sedangkan Donnarumma ya kalau menurut Ilmister sih dia membuang kesempatan besar untuk menjadi legenda buat AC Milan sih ya. Bayangin di usia 22 tahun dia udah ngoleksi lebih dari 200 kali pertandingan bersama Milan. Harusnya kalau dia bertahan lama itu dia bisa melewati rekornya Franco Baresi, rekornya Paolo Maldini, rekor penampilan ya. Pasti akan terlewat dan dia akan menjadi salah satu legenda Milan. Cuman sayangnya si Donnarumma ini ya kalau Ilmister bilang sih ya karena si Raiola inilah yang ada di belakang dia. Dia yang mempengaruhi si Donnarumma supaya nantangin Paolo Maldini dan AC Milan nih, gue minta segini nih, mau kasih nggak gitu. Dan sayangnya sih di luar perkiraan nih kalau buat kubunya Donnarumma ya, mereka menyangka AC Milan akan menyerah, tapi ternyata AC Milan sangat tegas, udah kalau nggak mau ya udah, kita udah hampir 1 tahun ya berusaha memperpanjang kontrak Donnarumma, ya udah kalau dia mau pergi free transfer ya udah nggak apa-apa, kita cari yang lain. Ini nanti kita tunggu Donnarumma nih akan mampir kemana nih, ke pelabuhan barunya nih. Lebih jauh lagi nih sikap AC Milan dalam saga Donnarumma ini juga mungkin bisa dijadikan contoh buat klub-klub lain di Eropa ya, apalagi di tengah krisis finansial sekarang gitu. Mereka harus berani tegas, berani melawan agen-agen pemain itu udah barangkali udah termasuk yang si Raiola ini udah agak keterlaluan sih, memasang harga yang udah nggak realistis. Makanya dalam beberapa tahun terakhir kita lihat kan bursa transfer juga angka transfernya juga udah gila-gilaan, udah makin lama makin nggak terkejar gitu. Nah sikap dari AC Milan itu menunjukkan bahwa ya klub adalah di atas segalanya gitu. Kalau ada pemain yang walaupun dia topnya kayak apa, kesayangan supporter kayak apa, tapi kalau ya dia nggak menuruti klub ya udah silahkan aja pergi gitu. Dan kita lihat komentarnya si Paolo Maldini juga elegan sih ya di AC Milan. Dia sama sekali nggak menyalahkan Donnarumma, nggak menyalahkan Raiola, ya cuman bilang ya udah bahkan dia meminta tifosi untuk jangan menyalahkan Donnarumma. Dia bilang coba mengerti profesionalisme pemain lah. Kalau pemain memang mengharapkan bayaran yang segitu ya udah, mungkin dia bisa mendapatkan di tempat lain. Kita udah berusaha, AC Milan sudah berusaha, tapi jalannya AC Milan dan Donnarumma kayaknya sudah berbeda. Itu komentar yang itu banget sih kalau
Kalau Ilmister Donnarumma, aduh sakit banget dah. Gua nantangin tapi gua kalah gitu dalam posisi yang kalah sekarang karena ya sekarang kesulitan Donnarumma. Kita tunggu nanti di bursa transfer musim panas ini apakah dia bisa dapat klub atau enggak. Kalau Ilmister bilang mungkin bisa dapat karena dia kiper bagus gitu ya, tapi kita nggak tahu nanti nilai kontraknya berapa. Itu nilai kontrak 10 juta euro semusim itu nggak akan mudah dipenuhi klub-klub lain di Eropa. Mungkin kayak klub kaya seperti Barcelona, Real Madrid, Manchester United juga mungkin bisa, tapi mereka juga harus menjual pemain sih. Di Barcelona Ter Stegen harus dijual, Courtois di Real Madrid juga kayaknya harus dijual kalau mau datangin Donnarumma. Di MU juga begitu, mungkin David De Gea juga akan dijual kalau misalnya mau datangin Donnarumma karena nggak mungkin menyatukan dua kiper utama dalam satu tim gitu ya, salah satu harus pergi. Nanti kita lihat bagaimana nasib Donnarumma, cuman kesian deh loh. Mau coba nantangin AC Milan tapi ternyata pendekatannya si Paolo Maldini udah beda daripada AC Milan yang dulu. Ini kredit buat Maldini, berani ngambil keputusan dan kayaknya sih tifosi Milan juga cukup berbesar hati ya karena melihat apa yang dilakukan oleh Maldini sepanjang musim kemarin. Dia bisa mendapatkan pemain-pemain yang bagus lah walaupun dengan harga murah. Ada Alexis Saelemaekers, kemudian Simon Kjær, kemudian Theo Hernandez juga bisa disebut, kemudian Ante Rebic, itu kan pemain-pemain yang harganya miring, tapi ternyata ya mereka bisa lah dengan penanganan yang tepat bisa menjadi sebuah tim yang solid dan terbukti AC Milan kemarin juga akhirnya berhasil lolos lagi ke Liga Champions. Ya, kita tunggu nanti saga dari Donnarumma dan AC Milan, lebih ke Donnarummanya sih karena kesian sekarang dia lagi nyari klub. Kalau AC Milan mah udah kipas-kipas, sudah ada satu kiper bagus di skuad mereka. Ya, Bola Supporter kasih komentar ya. Kalau misalnya Bola Supporter punya pendapat yang lain dari Ilmister tentang Donnarumma ini, kemudian jangan lupa juga like dan subscribe juga dan nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi kalau misalnya ada video-video baru dari bolasport.com. Sampai ketemu Bola Supporter. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.